Warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan menampilkan sebuah drama boneka yang berjudul Kancil Mencuri Timun. Selamat menyaksikan. Nama saya Kancil. Hai, dan ini saya Ancil, temannya Kancil. Halo, nama saya Pak Tani, dan ini istri saya Putani. Kancil mencari timun. Siang itu panas sekali, matahari bersinar garang. Tapi hal itu tidak terlalu dirasakan oleh Kancil. Dia sedang tidur nyenyak di bawah sebatang pohon yang rindang. Tiba-tiba saja mimpi indahnya terputus. Terdengar teriakan dan jeritan minta tolong berulang-ulang. Lalu terdengar suara derak kaki binatang yang sedang berlari. Kancil, Aku. ada apa sih? Matanya terkejap-kejap, terasa berat untuk dibuka karena masih mengantuk. Kebakaran, ayo lari Cil, ada kebakaran di hutan. Memang benar, asap tebal membumbung tinggi ke angkasa. Kancil ketakutan melihatnya, dia langsung bangkit dan berlari mengikuti teman-temannya. Kancil terus berlari cepat. Aduh, nafasku habis rasanya. Kancil berhenti dengan napas terengah-engah lalu duduk beristirahat. Loh, gimana binatang-binatang lainnya? Walaupun Kancil senang karena lolos dari bahaya, tiba-tiba ia merasa takut. Wah, aku berada di mana sekarang? Sepertinya belum pernah ke sini. Kancil berjalan sambil mengamati daerah sekitarnya. Waduh, aku tersesat. Sendirian lagi. Gimana ini? Kancil semakin takut dan bingung. Tuhan, tolong aku. Kancil terus berjalan menjelajahi hutan yang belum pernah dilaluinya. Tanpa terasa dia tiba di pinggir hutan. Ia melihat sebuah ladang milik Pak Tani. Ladang sayur dan buah-buahan. Oh, syukurlah, terima kasih Tuhan. Kancil membelalak. Ladang itu penuh dengan sayur dan buah-buahan yang siap dipanen. Kebetulan nih, aku haus dan lapar sekali. Tenggorokanku juga terasa kering dan perutku keroncongan minta diisi. Makan dulu Ucap Kancil sambil menelan air liurnya. Dengan tanpa dosa, Kancil melahap sayur dan buah-buahan yang ada di ladang. Wah, kasihan Pak Tani. Dia pasti marah kalau melihat kejadian ini. Sedap sekali. Sambil mengusap-usap perutnya yang kekenyangan. Andai setiap hari pesta seperti ini, pasti asik. Setelah puas, Kancil merebahkan dirinya di bawah sebatang pohon yang rindang. Semilir angin yang bertiup membuatnya mengantuk. Aku jadi kepingin tidur lagi. Sambil menguap. Akhirnya binatang yang nakal itu tertidur, melanjutkan tidur siangnya yang terganggu gara-gara kebakaran di hutan tadi. Tidurnya begitu pula sampai terdengar suara dengkurnya ker. Ketika bangun pada keesokan harinya, Kancil merasa lapar lagi. Wah, pesta berlanjut lagi nih. Kali ini aku pilih-pilih dulu. Siapa tahu ada yang buat timun kesukaanku. Kancil berjalan-jalan mengitari ladang Pak Tani yang luas itu. Wow, itu dia yang ku cari. Timunnya kelihatan begitu besar. Segar, besar lagi. Wah, pasti sedap nih. Langsung makan buah mentimun sampai kenyang. Wow, sedap sekali sarapan timun. Sambil tersenyum puas. Hari sudah agak siang. Lalu Kancil kembali ke bawah pohon rindang untuk beristirahat. Pak Tani terkejut sekali ketika melihat ladangnya.
Wah, ladang timunku kok jadi berantakan begini? Geram. Perbuatan siapa ya? Pasti ada hama baru yang ganas. Atau kemungkinan ada bocah nakal atau binatang lapar yang mencuri timunku. Ladang timun itu memang benar-benar berantakan. Banyak pohon timun yang rusak karena terinjak-injak. Dan banyak pula serpian buah timun yang berserakan di tanah. Awas ya, kalau sampai tertangkap, omel Pak Tani sambil mengibas-ibaskan sabitnya. Panen timunku jadi berantakan. Maka seharian Pak Tani sibuk membenahi kembali ladangnya yang berantakan. Dari tempat istirahatnya, Kancil terus memperhatikan Pak Tani. Dia pasti yang bernama Pak Tani. Kumisnya boleh juga, tebal, hitam dan melengkung ke atas. Lucu sekali. Hihihi. Sebelumnya Kancil memang belum pernah bertemu dengan manusia. Tapi dia sering mendengar cerita tentang Pak Tani dari teman-temannya. Aduh, Pak Tani kok lama ya? Kancil telah menunggu lama sekali. Siang itu Kancil ingin makan timun lagi. Rupanya dia ketagihan makan buah timun yang segar itu. Sore harinya Pak Tani pulang sambil memanggul keranjang berisi timun di bahunya. Dia pulang sambil mengomel karena hasil panennya jadi berkurang. Dan waktunya habis untuk menata kembali ladangnya yang berantakan. Akhirnya juga waktu yang kutunggu-tunggu. Kancil bangkit dan berjalan ke ladang. Binatang yang nakal itu kembali berpesta makan timun Pak Tani. Keesokan harinya Pak Tani geram dan marah-marah melihat ladangnya berantakan lagi. Benar-benar keterlaluan, sambil mengepalkan tangannya. Ternyata tanaman lainnya juga rusak dan dicuri. Pak Tani berlutut di tanah untuk mengetahui jejak si pencuri. Pencurinya pasti binatang. Jejak kaki manusia tidak begini bentuknya. Pemilik ladang yang malang itu bertekad untuk menangkap si pencuri. Aku harus membuat perangkap untuk menangkapnya. Pak Tani segera meninggalkan ladang. Setiba di rumahnya, dia membuat sebuah boneka yang menyerupai manusia. Lalu dia melumuri orang-orangan ladang itu dengan getah nangka yang lengket. Pak Tani kembali ke ladang. Orang-orangan itu dipasang di tengah ladang timun. Bentuknya persis seperti manusia yang sedang berjaga-jaga. Pakaiannya yang kedodoran berkibar-kibar tertiup angin. Sementara kepalanya memakai caping seperti milik Pak Tani. Wah! Wah, sepertinya Pak Tani tidak sendiri lagi. Melihat dari kejauhan, ia datang bersama temannya. Tapi mengapa temannya diam saja? Dan Pak Tani meninggalkannya sendirian di tengah ladang. Lama sekali Kancil menunggu kepergian Pak Tani. Akhirnya dia tak tahan. Ke sana sekali minta maaf karena telah mencuri timun Pak Tani. Siapa tahu aku malah diberinya timun gratis. Maafkan saya, Pak. Berbicara di depan orang-orangan ladang itu. Sayalah yang mencuri timun Pak Tani. Perut saya lapar sekali. Bapak tidak marah kan? Tentu saja orang ladang itu tidak menjawab. Berkali-kali Kancil meminta maaf, tapi orang-orangan itu tetap diam saja. Wajahnya tersenyum tampak seperti mengejek Kancil. Sombong sekali. Marah. Aku minta maaf kok diam saja, malah tersenyum mengejek. Emangnya aku lucu apa? Mengerutu. Akhirnya Kancil tak tahan lagi. Ditunjunya Pak orang-orangan ladang itu dengan tangan kanan. Loh, kok tangannya tidak bisa ditarik? Ditinjunya lagi dengan tangan kiri. Ini kedua tangannya melekat erat di tubuh boneka itu. Lepaskan tanganku! Berteriak jengkel. Kalau tidak, aku tendang kau! Kini kaki si Kancil malah melekat juga di tubuh orang-orangan itu.
kembali ke ladang. Nah, ini dia pencurinya. Senang melihat jebakannya berhasil. Rupanya kau yang telah merusak ladang dan mencuri timunku. Tertawa ketika melepaskan kancil. Katanya kancil binatang yang cerdik, mengejek. Tapi kok tertipu oleh orang-orang ladang. Kancil pasrah saja ketika dibawa pulang ke rumah Pak Tani. Dia dikurung di dalam kandang ayam. Burung ketek mung rene. Rene. Mas. Wes. Ono apa? Bareng apa? Neng. Awas apa ya? Bu, tolong buatkan bubuk sate sekarang. Baik, Pak. Aku harus segera keluar malam ini juga. Kalau tidak, tamatlah riwayatku. Malam harinya ketika seisi rumah sudah tidur, Kancil memanggil-manggil anjing si penjaga rumah. Anjing, kemarilah. Kancil berbisik. Perkenalkan, aku Kancil, binatang piaraan baru Pak Tani. Tahukah kau, besok aku akan diajak Pak Tani menghadiri pesta di rumah Pak Lurah. Asik ya? Apa? Aku tak percaya. Aku yang sudah lama ikut Pak Tani saja tak pernah diajak pergi. Malah kau yang diajak pergi. Tersenyum penuh arti. Ya terserah kalau kau tidak percaya. Lihat saja besok. Aku tidak bohong. Rupanya anjing terpengaruh oleh kata-kata si Kancil. Dia meminta agar si Kancil membujuk Pak Tani untuk mengajaknya pergi ke pesta. Tolong kau bujuk Pak Tani agar dia mengajakku juga. Oke. Aku akan berusaha membujuk Pak Tani. Tapi malam ini kau harus menemaniku tidur di kandang ayam. Bagaimana? Baiklah. Segera membuka grendel pintu kandang dan masuk. Dengan sigap Kancil cepat-cepat keluar dari kandang. Terima kasih. Sambil menutup kembali grendel pintu. Maaf loh, aku terpaksa berbohong. Titip salam ya buat Pak Tani. Dan tolong sampaikan maafku padanya. Kancil segera berlari meninggalkan rumah Pak Tani. Anjing yang malang itu baru menyadari kejadian sebenarnya ketika Kancil sudah menghilang. Kiaslah akhir cerita drama boneka yang berjudul Kancil Mencuri Timun. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.